gonna start our service. Welcome everyone to ROCLA. If there are any first-time visitor in here, whether here or online, let's give them a warm welcome, right? In 3, 2, 1, welcome home. All right, next we have, if any of you haven't joined a Connect group yet, Connect group is a small group where we continue to be discipled, build relationship, pray for one another, and follow through with the Great Commission to win souls, baptize, and make them disciples of Christ. So if anyone haven't joined yet, please see the usher in the back so that you can be part of a Connect group. Next, we have Eagle Kids service. For Super Trooper, there's ages 3 to 6. For Voltage, there's age 7 to 12. And they are located in the building adjacent. Please see also usher if you need direction. Offering is a part of our worship. Let's honor the Lord with our best offering. You can give in cash or electronic cashless through Zelle. You can scan the QR code in the screen, or there's also a QR code next to the offering box. Last but not least, there's going to be a Christmas celebration next week on the 17th. There's going to be a praise and worship. There's going to be a play by the AOG and Eagle Kids, so you guys don't want to miss that. So please invite your friends, invite your families so they can attend and rejoice for the Lord's birthday. All right, let's bow down our head and pray before we start the service. Thank you, Jesus. We give thanks for each one of us on-site and online. We want to praise you. We want to worship you in this great Sunday, not as a routine, but as a way that we love you, Lord, and we want to seek your face. We give thanks. We surrender our Sunday service into your hands. Bless Pastor Philip. That's gonna be that we're gonna be watching him through on-site streaming, so that his message we can take home and be blessed by it. Thank you, Jesus. We give thanks and all glory to you. Hallelujah. Amen. (2023), the year of sowing prayers and harvesting joy. Begin everything with prayer. Sow tears for revival. Build family altars so that the Lord will visit His people. Love God's word to listen to His voice, and possess the gift of faith that moves mountains. God's people will reap miracles for their shouts of joy, because there is power in praise. The rock of escape does exist, and so does holy favor upon our household, study, and career. Yes, we are the anointed temple of the Holy Spirit. Let us love the house of the Lord as the house of prayers for the nations. Surely we will bring the blessings of the nations to us and manage them. Be ready for divine promotion and dynamic multiplication. Keep pressing forward while emptying hell and populating heaven. Raise up great leaders, since we will be in the midst of a great shifting next year. Those who sow prayers will harvest joy. This church supports and prays for you. The miracle of 1,000 churches and 1,000,000 disciples awaits us. Happy Sunday, church! Let's stand on up as we welcome our glorious God. Come on. Let's give high five to your neighbors and say, Jesus loves you. Jesus loves you. Great
the King of Kings. He sets our hearts ablaze. For eternity, His kingdom will reign. Heaven and earth exalt His name. We lift our praise. Jesus, our glorious God. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing this one again. Great is the Lord and He's highly to be praised. Majestic is His name forevermore. Oh, your glory, His splendor, glory, to which our voices raise. All that has breath in them, let their praise adore. Heavenly power, they shall bow down at His holy name. Mighty is our God, King of the universe. 1, 2, 3, say, the glory we bring. He is worthy to be praised, the King of Kings. He sets our hearts ablaze. For eternity, His kingdom will reign. Heaven and earth exalt His name. We lift our praise. Jesus, our glorious God. Clap, clap. Come on, clap your hands. Sing, He will reign. He will reign forevermore. Lift up your hands. Jesus is our glorious God. He will reign. He will reign forevermore. Jesus is our glorious God. Only to Him the glory we bring. He is worthy to be praised, the King of Kings. He sets our hearts ablaze. Come on! For eternity, His kingdom will reign. Heaven and earth exalt His name. We lift our praise. Jesus, our glorious God. 1, 2, 3, say. Only to Him the glory we bring. He is worthy to be praised, the King of Kings. He sets our hearts ablaze. For eternity, His kingdom will reign. Heaven and earth exalt His name. We lift our praise. Jesus, our glorious God. We lift our praise. Jesus, our glorious God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Shout hallelujah. Give glory to the Lord. Are you guys ready to worship God some more? Hallelujah! Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Ajaib dan perbuatanmu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. Ku
right, to your left and to your right. You're blessed to be here today. Thank you, God. Thank you, Jesus. You are great, Lord. You're a great God. You are a great Father. There is no other name but you, Lord. You are above all names on this earth. Hallelujah, Lord. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit,
just a congregation, lift up your voice. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God, name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how
big, big glory to our Lord, our Jesus. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. We believe your presence is here with all of us this evening, Lord. Oh, thank you for your presence. Thank you for your sweet, sweet presence this evening. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's prepare our heart as we're going to listen to the sermon by Pastor Philip Mantova. Oh, thank you, Lord. Prepare our heart. We want you to speak to each and every one of us in here. We believe that when we go home, it won't be the same as we come in, Lord. Our life will be transformed. Our life will be changed. We want to be closer to you, Lord. I want to meet you, Lord Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. As you speak to Pastor Philip through his sermon, let that message will change us. Let that message be fruitful in all of our life, Lord Jesus. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence in here. Thank you, Lord. And everybody, whoever believe in Jesus, say, Amen. Memberkatimu. Tuhan menciptakanmu dengan tujuan yang sangat tinggi dan mulia. Jangan mau direndahkan. Jangan mau cemari kasih dengan cinta, apalagi dengan nafsu. Allah menciptakanmu untuk berhubungan dengan Tuhan dan sesamamu dalam berkat-berkatnya. And sex itu dicipta oleh Tuhan di dalam konteks yang benar, yaitu pernikahan kudus yang diberkati Kristus. Don't take it. Jangan ambil buah dari pohon terlarang itu. Kalau Tuhan berkata jangan, pasti ada tujuannya. Tuhan bukan mau mengambil kebahagiaan kita. Karena seks itu tidak dicipta untuk nafsu, tapi seks dicipta untuk nikah. Untuk pernikahan. Saya ajari kita sekarang dari firman Tuhan, mari kita baca sekali lagi, saya jelaskan. Supaya prinsip ini ditegakkan. Bukan hanya di GMS, tapi lewat GMS kembali disuarakan. Seperti suara yang berseru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan. Tutup setiap lembah, ratakan setiap gunung. Ciptakan umat Tuhan yang layak. Populer atau tidak, I don't care. Saya nggak peduli. Karena firman harus dibagikan, baik tidak baik waktunya. Semua yang dikhotbahkan di atas pulpit ini, bukan apa yang ringan di telinga. Ringan atau tidak, terserah pendengarnya. Tapi kami harus memberitakan Injil dalam segala kebenarannya. Ajarkan kepada mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Gereja harus bersuara. Dan saya ajari kita sekarang tentang berkat itu. Bahwa ada tidaknya berkat Tuhan di hari pernikahan sangat menentukan pernikahan itu. Ayat 26 saya baca, berfirmanlah Allah. Ini firman Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 26 dimulai dengan sebuah firman. Kita akan jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita harus mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Sekalipun sekarang setelah Adam dan Hawa, Allah mencipta setiap human being atau manusia lewat kandungan mama. Saya bayangkan manusia yang gak punya pusar itu cuma Adam dan Hawa. Yang lainnya semuanya kan ada ari-arinya. Selanjutnya itu ya kita dilahirkan dalam kandungan. Tapi baik Adam dan Hawa yang dicipta langsung maupun kita secara tidak langsung, tangan Tuhan yang menenun. Tetap tangan yang sama. Then we have to go back to God. Kita harus kembali ke Tuhan untuk mendapatkan standarnya. SOP itu dari pencipta kita. Kita harus kembali kepada Tuhan untuk tanya apa yang menjadi kehendaknya. Maksud Tuhan apa dalam segala sesuatu? Orang Kristen tidak bodoh, tidak buta. Justru iman kita, sekalipun bukan melihat, mengajarkan kita untuk mencari kehendaknya dalam segala perkara. Mari kita perhatikan pernikahan itu apa. Mari kita sekarang melihat ini. Bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Apa artinya Tuhan menciptakan kita dalam gambar dan rupanya? Segala sesuatu yang dicipta dalam gambar dan rupa seseorang atau sesuatu itu punya fungsi yang sama. Punya fungsi yang sama. Dicipta dalam gambar dan rupa ini itu artinya blueprint. Blueprintnya.
Setiap mobil kita coba lihat ya, kalau mereknya sama semua. Karena blueprintnya sudah dari pabriknya. Toyota, Honda, apa, sudah ada. Jadi blueprintnya itu. Jadi nggak bisa kita paksakan. Mobil yang manual ya manual. Jarang sekarang anak-anak muda bisa setir yang manual. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Yang mereka tahu sekarang gigi biru. Bluetooth. Tapi kalau yang otomatis ya otomatis. Otomatis pun beda. Waktu suatu hari kami satu keluarga, saya ada di luar negeri. Saya setir sendiri. Pinjem mobil, ya rental. Saya tanya di mana ini giginya? Ternyata giginya nggak ada di situ. Saya cari mana-mana nggak ketemu. Ternyata ada di tempatnya rating itu loh. Maju, mundur, kayak bum-bum kar aja. Sulit malahan. Kadang-kadang kalau saya lagi di jalan, saya cari di mana kayak biasanya. Setiap mobil beda blueprintnya. Itu mobil Amerika memang beda. Jadi Anda harus tahu Tuhan yang buat blueprintmu. Jadi kalau Anda jauh dari itu, Anda tidak berfungsi. Kelihatannya masih laju, tapi terjadi kerusakan di dalammu. Nggak percaya? Coba. Mobil diesel isi bensin, sebaliknya bensin isi solar. Tinggal cepat lambat, itu mogok di jalan. Kita melihat ada banyak kesengsaraan yang terjadi bukan karena kita pikul salib. Tapi karena kita salah sendiri, salah fungsi. Kalau kita salah fungsi, salah fondasi, salah operasi. Itulah sebabnya kita harus evaluasi. Apakah di hidup kita itu ada kesalahan yang tidak Tuhan izinkan, tetapi kita yang bawa sendiri. Saya ngomong gini bukan supaya kita tertuduh, tapi supaya Anda bahagia. Supaya terjadi terobosan, karena kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah, supaya kita mendominasi dunia. Dunia di mana kita diletakkan, kita punya dunia sendiri-sendiri. Tuhan mau kita di dalam dunia itu tidak menjadi pasien. Tuhan mau kita menjadi healernya, menjadi penyembuhnya. Tuhan tidak mau kita menjadi korban. Tuhan mau kita menjadi pemenang. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku menciptakanmu manusia menurut gambar rupaku supaya kamu berkuasa. Atas ikan kayak burung, ternak semua itu kan hanya objeknya. I will that you will dominate. Aku berkehendak supaya kamu mendominasi. Lihat tuh. Kalau Tuhan bilang sama anak muda, abstinen atau harus tahan. Jangan jatuh dalam dosa seks sebelum pernikahan. Itu bukan karena Tuhan mau mengambil your fun. Tuhan bukannya mau mengambil kenikmatanmu. Karena Tuhan tahu kalau Anda jalan di situ, hai anak-anak muda, itu toh tidak akan memadamkan nafsumu. Itu justru akan mengobarkannya. Dan kalau Tuhan bilang sama kita orang-orang yang sudah menikah, untuk kita itu jaga kekudusan mata, kekudusan kita dan sebagainya. Itu karena Tuhan ingin supaya keluargamu diberkati. Tuhan itu tidak pernah mau mengambil kebahagiaan kita. Tuhan itu tahu kita itu terbuat dari apa. Dan Tuhan tahu apa yang kita anggap sebagai jawaban. Itu justru berarti kecanduan. Gak ada tuh orang yang terlibat dalam pornografi akhirnya puas. Enggak, malah terjerumus lebih dalam. Dan masuk dalam segala kegilaan. Saya dorong Anda untuk mengerti bahwa Tuhan yang mengajarkan kita tentang sexual purity, He knows what He's saying, He knows what He's doing in your life. Dia tahu apa yang Dia lakukan, Dia tahu apa yang Dia inginkan dalam kehidupanmu. Tuhan mau kita berkuasa. Saya kasih beberapa contoh cara berpikiran secara logis. Karena firman itu juga logika, cuman logika lebih tinggi. Yang pasti ya, saya coba jelaskan dulu, jikalau anak-anak muda tidak jatuh di dalam dosa seks waktu mereka pacaran, ini akan penting buat bapak ibu yang sudah menikah, yang punya anak sekarang, agar Anda bisa ajarkan, apa yang saya sampaikan ini roti yang dipinjamkan, Anda bisa bawa ini dan kasih makan secara rohani putra-putrimu sendiri. Termasuk yang di sini sudah jadi grandma, grandpa, pesan ini relevan untuk Anda teruskan ke cucu Anda. Ya. Boleh, Anda ambil makan di sini, ini food banknya soalnya. Ini bank makanannya. Lalu pulang, Anda ajarkan. Sini, Cuk.
Sini Cuk, mana ada orang manggil Cuk gitu ya. Atau nak, sini nak, Anda tumpang tangan dan doakan, jadilah pengaruh. Kalau Anda jadi opa oma, jadilah pengaruh yang baik untuk anak cucumu. Kalau Anda papa mama, jadilah pengaruh baik. Jangan takut untuk speak up, meskipun itu sesuatu yang sifatnya risih untuk dibicarakan. Nggak usah detil juga, nggak usah vulgar. Cukup Anda doakan dan ingatkan. Nanti itu pengaruhnya besar loh dalam diri mereka. Sangat besar. Coba saya jelaskan ya. Tanpa pernikahan kudus tanpa pacaran kudus tidak ada pernikahan kudus. Ya. Kalau bisa pacaran cuma sekali, nggak coba-coba lebih baik lagi, itu lebih hemat biaya. Tapi kalau Anda sudah punya pacaran berkali-kali ya, nggak bisa lagi di reset kan kilometernya. Nggak bisa, ya sudah nggak apa-apa. Lain kali atau kali ini yang terakhir kali, jangan coba-coba, jangan main-main. Pacaran bukan untuk trial and error, bukan. Meskipun pacaran belum menikah ya. Jadi kalau dalam pacaran Anda lihat sesuatu yang sangat-sangat fondasi salah, nggak apa-apa putus. Tapi janganlah namanya putus pacaran itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Enggak. Harus serius. Pacaran versi Alkitab itu seperti Yusuf Maria. Zaman dulu nggak ada pacaran. Orang zaman dulu pacaran itu sudah tunangan. Meskipun tidak seperti kita hari ini mengenal, ya bukan seperti pemahaman kita hari ini tentang soal lamaran. Ya, bukan soal itu. Tetapi orang zaman dulu itu nggak sembarang pacaran. Malah zaman dulu, zaman Yesus, zaman Yusuf Maria itu, orang pacaran itu dijodohkan sama orang tuanya. Kebanyakan begitu. Zaman sekarang sih sudah nggak relevan, saya ngerti. Jangan paksakan. Tetapi paling tidak ingatkan kepada keturunan. Jangan pernah sembarangan pacaran. Tunggu nak, biar sabar. Doa dulu, cari kehendak Tuhan. Nanti kalau ketemu, baru dijajaki. Sekalipun pacaran bukan nikah, pacaran tetap bisa putus, tapi nikah tidak bisa cerai. Makanya itu nak atau cu, jeli dan hati-hatilah dalam memilih. Karena tanpa pacaran kudus juga susah ada pernikahan kudus. Tanpa pernikahan kudus mana ada keturunan kudus. Saya dorong Anda untuk mengerti ini. Nah, kenapa kalau semuanya pasangan, mari kita bicara soal anak-anak muda dulu ya. Entah kita akan introspeksi masa muda kita atau saya nggak ajak Anda untuk melihat ke belakang, terus melihat ke masa lalu, enggak. Tapi kalau ini perlu untuk mengganti sesuatu, kita perlu bicarakan. Tapi kalau ini untuk anak cucu Anda, puji Tuhan. Sepasang boyfriend and girlfriend, kalau mereka bisa survive hubungannya di zaman edan tanpa seks antara mereka, belum nikah ya. Berarti nanti kalau mereka nikah, langgeng tuh hubungannya. Tidak otomatis pernikahan itu perlu usaha. Marriage itu, pernikahan itu juga perlu dua sisi terus mengusahakannya. Namanya menjadi satu itu suatu proses. Menjadi satu daging waktu mereka diberkati. Menjadi satu roh, satu emosi, itu perlu jam terbang yang tinggi. I know. Tetapi misalnya, tapi yang pasti, sepasang sejoli, dalam pacaran mereka, kalau mereka bisa langgeng hubungannya, saling menghargai, saling mengasihi, tanpa seks jadi imbalannya, nanti dalam pernikahan, kesempatan mereka jauh lebih tinggi untuk hubungan mereka menjadi kuat, karena hubungan mereka sejak pacaran sudah teruji, karena seks membuat kita blur matanya, tidak bisa melihat orang itu secara jiwa, kecocokan pun tidak menjadi utama. Untuk bisa mengusahakan dua orang lebih saling mengenal, itu lebih susah kalau sudah ada seks di tengah. Karena seks mengaburkan yang namanya rasio kita, rasional kita. Seks sudah membuat jadi kabur hal-hal yang sifatnya objektif. Hal-hal tersebut yang membangun hubungan jadi kuat. Karena dalam pernikahan, bukan soal honeymoon. Pernikahan itu juga termasuk nanti kalau diberi keturunan, itu gimana besarkan anak. Tentang pekerjaan, visi tentang pelayanan,
Membangun persahabatan di ibadah-ibadah. Nanti saya jelaskan salah satu ibadah itu teman hidup sampai tua. Membangun friendship beyond your children. Tahukah Anda? Anda tidak menikah dan tetap menikah karena anak-anakmu. Anak-anak Anda suatu hari akan melayang sendiri tinggi. Mereka akan terbang sendiri seperti Raja Wali. Sisanya nanti di masa tua kalau bisa sama-sama panjang umur, Anda cuma tinggal suami istri. Anak-anak itu sudah punya rumah tangga sendiri. Bisakah kita membangun persahabatan itu saling menghormati, bukan saling mencuri seksualita dan sama-sama tidak respect each other? Dalam hati, lu sama gua 11-12 sama-sama mau, tapi bisa menghargai mamanya anakmu, bisa menghargai papanya anakmu, ini a man of character. Ini manusia karakter. Yang perempuan juga sama, laki-laki lebih respect kalau perempuannya nggak mau. Mungkin lebih frustrasi kalau laki-laki itu ada mau. Tapi lama-lama dia bisa respect. Perempuan ini yang Tuhan taruh di sebelahku, ini perempuan yang benar. Sekalipun kalau laki itu nakal ya, dalam pernikahannya, dia nggak bisa jauh dari istrinya. Cepat lambat akan kembali ke pelukan yang benar. Dia akan menyesal. Wanita yang beriman menguduskan suami yang tidak beriman, itu sungguhan. Nah kalau perempuannya sudah begitu sebelum merit, lakinya juga anggap dia salah satu aja perempuan yang mau sama dia. Nanti kalau suatu hari dia menikah, ada perempuan yang mau sama dia. Unda-undi sama istrinya. Tapi membuat dia jadi kalau dia nakal dalam pernikahannya, membuat dia selalu rasa bersalah dalam pulang ke rumah. Tahukah tanpa kekudusan Anda tidak akan lihat Tuhan? Tanpa kemurnian rumah tanggamu tidak punya poin untuk kembali, point of no return. Kalau Tuhan reservasi RSVP yang namanya kekudusan moral, itu karena Tuhan taruh benteng kuat di dalam hidupmu sehingga anakmu tidak tercuri oleh iblis. Kalau hubungan itu tanpa seks bisa survive, hubungan itu proven. Itu teruji, stronger, lebih kuat, lasting, lebih awet. Saya sebut ini certainty. To buy certainty. Untuk membeli kepastian, no sex is allowed. Nggak populer kali. Zaman dulu seks tabu ya. Oh, waktu zaman kita sekolah, itu sama itu. Kalau di Surabaya nih, ketetes. Wah, itu langsung kayak, Sekarang, biasa, papa mama tutup sebelah mata kok. Sebelah mata. Mereka berduaan, pacaran masa berduaan di kamar terus. Kamar tidur, no lah. No. Kan masa mereka berdua terus? Di kamar. Papa mama juga enggak angkat bicara, diem aja. Seolah-olah enggak terjadi apa-apa. Sudah makan gitu. Harusnya kalau di kamar berdua, jangankan pakai lama sebentar pun langsung rahasia. Kamar itu harus dibuka, ayo ngapain? Anda tidak melakukan yang jahat terhadap anakmu, malah melakukan yang baik. Karena Anda melindungi dan memelihara masa depannya. You got to protect their future. Angkat bicara. Papa mama enggak setuju kamu nginep di rumah pacarmu atau sebaliknya. Papa mama enggak setuju. Harus tuh. Ayo balik 20 tahun lagi. 20 tahun ke belakang. Buat itu tabu. Waduh, GMS ini kurang maju. Nggak apa-apa. Ada hal-hal tertentu yang nggak perlu maju. Sampai kapanpun GMS tidak akan pernah menikahkan kumis dengan kumis. Kita nggak akan pernah maju soal itu. Tapi kalau mau melihat cara kita nyanyi, lagu-lagu kita, musik kita, dan everything else, teknologi segalanya, kita maju. Moral tidak perlu kemajuan, karena moral di dunia mengalami kemunduran. Stay put, stay where you are. Kemarin kita adakan di sini anak-anak, ini penuh ini, Eagle Kids Christmas. AOG juga. I am very hopeful. Saya sangat bangga dan sangat penuh pengharapan bahwa ke depan nanti, generasi muda di tangan GMS tercinta akan menjadi orang-orang yang bersinar terang, menjadi anak-anak panah. Diluncurkan dari tangan pahlawan. Surabaya semakin bejat moralnya, semua kota. Jakarta segalanya. Tapi Anda lihat ya, ada yang lawan arus. Dan bukan jumlahnya puluhan, jumlahnya ribuan.
Just wait for us, jumlahnya akan jutaan. Saya butuh bantuan Anda, parents, untuk sama-sama menyuarakan dengan kasih, jangan bentak-bentak mereka, tapi berikan pengertian. It's for certainty. Selain itu, tahukah Anda juga untuk confidence ya, untuk percaya diri. Ketika orang itu pacaran misalnya, Anda bukan mau seks. Misalnya pasangannya, kalau ini pacaran tidak karena seks. Itu jauh lebih percaya diri masing-masing mereka karena aku dicintai sebagai aku. Bukan karena daya tarik seksualitas semata-mata. Loh, daya tarik lawan jenis harus ada. Kalau nggak ada, nggak jadi itu. Saya ajarkan dulu waktu di My Love Conference, salah satu daripada yang saya ajarkan, mungkin beberapa yang masih ingat, yang dulu adalah jemaat pemuda saya, yaitu 7 checklist yang terakhir, yang pertama selalu harus anak Tuhan, ini jangan dilanggar. Yang terakhir itu harus ada chemistry. Nah kalau nggak ada chemistry itu bangun tidurku terus mati. Bangun tidur lihat dia, waduh aku tuh nggak bisa terima hidungnya yang gede seperti jeruk keprok. Tapi ada orang tertentu, buktinya dia laku. Bagi orang tertentu itu seksi gitu loh, jeruk keprok itu ya kan ya. Nggak tahu setiap orang kan relatif ya ganteng itu apa. Zaman dulu ganteng itu gaya-gaya yang kasar-kasar, sekarang yang lembut-lembut kayak Korea-Korea gitu ya. Setiap orang itu lain-lain lah ya definisi ganteng, cakep, cantiknya ya. Di India cantiknya enggak, the bigger the better gitu katanya. Di Korea lain lagi ya. Udahlah, tapi kalau enggak ada chemistry jangan dipaksakan. Meskipun tidak semua melulu chemistry sih, cinta itu bisa bertambah. Nanti ibadah-ibadah berikutnya dengarkan sendiri. Tapi kalau enggak ya, kalau enggak ada chemistry dipaksakan itu setiap hari pagi bangun tidur langsung nyanyi ya. Bangun tidur, lihat dia, ku terus mati. Mati aku gitu ya. Janganlah, jangan dipaksakan. Tapi attraction tetap ada. Tertarikan, daya tarik lawan jenis. Harus ada, bukan tetap ada. Tapi bukan segalanya. Tapi hubungan itu sendiri tidak boleh terpusatkan pada daya tarik fisik dan seksual saja. Tetapi harusnya you know me inside out. Kamu kenal saya luar dalam. Luarnya terbatas, dalamnya dulu. Kamu kenal aku. Kalau kita bisa seperti itu, masing-masing bisa confident. Nanti masuk dalam pernikahan tidak perlu takut bahwa nanti di luar sana ada yang lebih mudah. Di luar sana ada yang appeal atau daya tarik seksualnya lebih dari Anda, pasangan Anda akan ikut. Nggak akan. Karena Anda tahu waktu pacaran nggak begitu. Nggak begitu. Anda tahu. Jadi kalau ada apa-apa ditanya sama orang, I'm happily married. Aku menikah dengan bahagia. Lu jangan deket-deket sama gua. Kita punya kepastian. Bahwa kita diterima bukan karena lekuk tubuh kita, bukan karena semua itu. Itu semua tetap harus jaga. Janganlah setelah menikah lalu habis itu roll-rollan saja. Dasteran terus, ya harus pakai daster tapi dasteran terus, kaos kaki bolong semua. Tolong jaga diri, jaga kebersihan. Karena kita juga melakukan itu untuk Tuhan dan juga untuk pasangan. Tapi bukan itu yang menjadi perekat hubunganmu. Tetap perlu itu. Dan juga pastikan Anda mengejar berkat itu. Yang namanya Anda targetkan jaga kekudusan itu kan harus ada motivasinya. Motivasi tertinggi menjaga kekudusan itu bukan ini. Kalau bagi orang-orang yang pasangan ya saya ajarkan ini semua pada anak-anak rohani maupun anak-anak kandung. Tujuan akhir kita menjaga kekudusan itu bukan demi pasangan kalau belum ketemu. Suatu hari si dia itu, bukan. Nanti Anda kecewa loh kalau terlalu muluk-muluk. Semua kebahagiaanmu ditaruh harapannya atas pasangan yang Tuhan akan berikan. Nanti tetap perlu pembentukan, bukan tujuan akhir menjaga kekudusan adalah Tuhan jadi berkat di hidupmu. Oh, so sweet Tuhan Yesus. Aku mau bisa menengadah baik dalam hidup maupun matiku, melihat Kristus tanpa penyesalan dan berkata, you know I have loved you. Kau tahu aku sudah mencintaimu. Itu tujuannya juga bukan tahan-tahan supaya untuk malam pengantin nanti. Bukan itu. Bukan. Tujuannya adalah aku mau suatu hari menjalin rumah tangga di mana Kristus ada di tengah. Dan
kami akan jadi berkat. Pernikahan tidak diciptakan untuk seks. Sebaliknya, seks diciptakan untuk pernikahan. Menjadi salah satu elemen, bukan satu-satunya elemen. Ini perlu diajarkan. Karena zaman sekarang, anak-anak muda dibombardir luar biasa. Ingatlah kembali ayat tadi yang dijelaskan. Allah menciptakan kita untuk mendominasi. Allah ciptakan kita supaya kita tidak hidup dengan kepala tertunduk karena feeling guilty. Allah tidak menciptakan kita untuk menjadi bodoh, seperti otaknya kena tabrak gara-gara pornografi. Allah tidak menciptakan kita supaya kita takut lihat mata dengan mata, supaya kita bisa pandang mata orang ketika berbicara, dan kita berkuasa. Kita punya kepercayaan diri yang datangnya dari Roh Kudus, baik itu di dalam hubungan kita dengan pasangan kita, maupun pernikahan kita terhadap orang luar. We have the confidence to say, my marriage, my household, it's blessed. Pernikahanku, rumah tanggaku diberkati oleh Tuhan. Anak cucuku perkasa di bumi. Doaku dijawab sama Tuhan Yesus. Tak ada alasan dia tidak menjawabku. Bukan karena saya sok benar, tapi aku menjaga kebenarannya dalam batinku. Oh, haleluya. Maka Allah menciptakan manusia ayat 27 menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ayat 28, perhatikan. Allah memberkati mereka, catat itu, part 1. Jadi berkat itu sifatnya rohani soalnya. Berarti dia sifatnya supranatural, supraalami. Berarti ini good news dan bad newsnya. Good newsnya dulu, kabar baiknya. Berarti berkat itu ada. Bad newsnya, Anda nggak pernah tahu berkat itu saat Holy Matrimony turun sungguhan atau enggak ada tandanya. Paham maksud saya? Yang ada yang kelihatan itu ritual liturginya. Pendeta berkata lalu ada wedding vow-nya. Dan sekarang itu juga sudah kreatif sekali wedding vow-nya. Ala Amerika atau ala Barat, siapapun bisa memberkati dan bukan dengan kuasa yang Tuhan beri, tetapi kuasa yang negara beri. Catatan tetap perlu, catatan sipil kalau di sini. Tapi pernikahan itu harus dapat berkat from power from on high. Dari tempat maha tinggi. Gaya Las Vegasan pun ada sekarang kalau mau pernikahan secara instan, boro-boro perlu ada pranikah segalanya, nggak perlu lah, drive thru. Dapat sudah itu. Sekarang yang namanya Tuhan disingkirkan. Coba lihat negara-negara yang nama Tuhan disingkirkan dari pernikahan. By the power given to me by the state. Kuasa yang bisa diberikan kepadaku dari negara. Kan lucu. Karena pernikahan itu dari Tuhan. Negara harus mencatatnya. Catatan sipil ada. Dan itu mesti kita tunduk kepada pemerintah. Tetapi yang jalani pernikahan itu perlu Tuhan di dalamnya. Coba lihat negara-negara yang menghapus nama Tuhan. Rate-nya, tingkat perceraiannya tertinggi di seluruh dunia. Karena tidak ada alasan merekatkan mereka. Tidak ada Tuhan di tengahnya. Ada satu titik, ya sudah. Jadi wedding vow-nya pun tidak kuat dalam suka dan duka. Sedikit gak suka, udah pisah. Bapak Ibu Saudara, Anda harus memperhatikan ini. Bahwa berkat itu pada hari pernikahan itu turun tidak, gak ada orang yang tahu kecuali yang jalani itu masuk ke pelaminan jujur hati. Karena berkat itu terdeteksi hanya lewat, catat, hati nurani yang bersih. Hati nurani daripada mempelai berdua dan pendetanya. Pendeta juga bisa malpraktek loh, bukan hanya dalam kedokteran atau orang-orang yang punya kuasa. Bukan. Pendeta juga bisa. Makanya pendeta harus hati-hati. Pernikahan itu bukan setahun sekali, tapi seumur hidup sekali. Karena itu siapa yang saya berkati, saya harus tuntun sungguh-sungguh. Karena gereja harus bertanggung jawab dengan setiap pasangan yang dinikahkan. Bahkan pasangan yang datang setengah jalan dulunya tidak pernah dinikahkan di gereja, ada peneguhan nikah. Bahkan yang sudah menikah lama dalam gereja tapi dulu masuknya menipu Tuhan juga ada. Jangan sesat kata Alkitab, apa yang tidak kau tabur tidak kau tuai. Apa yang kau tabur kau tuai.
Tuhan tidak bisa dipermainkan. Itu pun diperbaiki, mestinya, makanya ada konferensi seperti ini. Saya anggap seharian ini, hari Minggu ini adalah konferensi namanya My Love Conference. Konferensi cinta, hubungan kita. Penting sekali untuk kita pahami ini, bahwa gereja harus bertanggung jawab. Saya tidak boleh malpraktek. Saya nggak boleh asal cuman babi bu bla bla bla, simsalabim, kau ku berkati. Nggak bisa. Saya harus tahu kedua mempelai berada di posisi apa di hadapan Allah. Tugas kami adalah menuntun mereka ke jalan yang benar. Kalau mereka sudah betul, tuntun mereka ke jalan berkat. Itu penting sekali. Karena berkat itu turun gak Allah berfirman di sini, Allah memberkati mereka. Apa tandanya? Nah, kalau orang masuk ke dalam pernikahan itu menipu, maka mereka akan lihat bertahun-tahun kemudian jalan mereka susah. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Mereka akan mulai lihat benih yang mereka tanam itu kan mulai muncul buah-buahnya, dan buah-buah itu bukan dari Roh Kudus, mulai kelihatan. Bukan berarti kalau pernikahan itu ada masalah, pasti salah fondasinya, enggak, tentu loh ya. Ada masalah yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita, tapi ada masalah yang kita buat dan Tuhan tidak mengizinkannya. Itu bukan pikul salib, itu pikul salah sendiri. Ya, karena itu kalau ada maling ayam digebukin masa, ya salah sih. Jangan main hakim sendiri. Tetapi kalau dia digebukin, dia nggak bisa berkata aku pikul salib kemarin lalu bersaksi di gereja. Kenapa? Aku curi ayam tetangga lalu aku digebukin. Itu bukan pikul salib, saudaraku. Pikul salib itu memberitakan Injil disalah ngerti. Pikul salib itu nolong orang dan dia tidak berterima kasih. Itu pikul salib. Pikul salib kalau kita colong barang orang lalu kita digebukin, itu pikul salahmu sendiri. Ada masalah dalam rumah tangga, kalau Anda tanya sama Roh Kudus, nanti Roh Kudus akan pinpoint yang mana, itu fondasinya salah. Itu bukan karena pikul salib. Allah memberkati mereka, itu berarti Allah juga bisa mengutuki mereka. Kalau mereka tidak betul soal ini. Karena itu berkat tidak bisa dipaksa, Tuhan tidak bisa ditodong, gaya Las Vegasan. Ayo Tuhan berkati. No, sebelum Tuhan berkati, I must know where you are. Di hadapan Tuhan. Ya. Karena itu gereja kita saya rasa sudah serba hati-hati, meskipun dimanapun juga, dimana-mana gereja pasti nggak bisa sempurna menjagai, pasti ada juga yang namanya orang-orang tertentu yang tidak terdeteksi, tetapi sebenarnya yang kasihan bukan gereja itu, asal gereja itu sudah jalankan nurani. Kalau ada orang masuk dalam pernikahan nuraninya tidak betul, mereka nanti yang akan diproses Tuhan. Tapi kalau saya melihat tidak ada sesuatu yang salah, dan saya teruskan dan saya tutup mata, saya diproses Tuhan. Allah kita itu adil soalnya. He is righteous, dia itu kudus. Bukan berarti dia jahat. Saya ngomong gini seolah-olah hukum Taurat, bukan. Sebenarnya ada kasih karunia Allah, termasuk bagi orang yang salah. Nanti saya jelaskan di poin-poin berikutnya. Tapi intinya adalah, jangan menipu Tuhan di pelaminan. Pastikan anak cucu Anda juga Anda siapkan, karena Anda tahu nanti mereka yang nuai, kasihan. Allah memberkati mereka. Berkat itu supranatural alias tidak kelihatan. Berkat itu spiritual. Allah memberkati mereka, lalu perhatikan ya. Lalu, katakan lalu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Seks baru hadir di ronde kedua. Allah memberkati mereka, baru kemudian lalu Allah berfirman, beranak cuculah. Seksualitas. Dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Setelah Allah memberkati mereka, baru Allah berfirman, beranak cuculah. Setelah diberkati di holy matrimony, bahasa Inggrisnya, pernikahan kudus, ada kata holy di depannya, baru seks itu diberkati sama Tuhan. Jadi kita harus mengerti itu. Kita sekarang lihat Kejadian pasal 2 ayat 24 dan 25 saya bahas. Persis poin ini. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya, bukan bersatu dengan pacarnya. Ini seksualita karena dikatakan di ayatnya, kata berikutnya, sehingga keduanya menjadi satu daging, mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu telanjang, bukan dengan istri orang, bukan dengan suami orang, bahkan bukan dengan calon suaminya atau calon istrinya. Alkitab sangat jelas sekali.
serta-merta berkata. Maka keduanya telanjang. Siapa? Manusia, man, Adam, and his wife. His wedded wife, his lawful wife. Dan istrinya yang sah, yang Allah berikan. Setelah anak cucu berkata tadi, mereka keduanya telanjang, manusia dan his wife, dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi kalau bukan suami istri, berarti mereka tidak tahu malu. Karena Alkitab berkata, laki itu hanya bisa telanjang, sorry ini ngomongnya terus terang, hanya dengan istrinya. Dan berarti ya dibalik-balik ya samalah. 1 tambah 1 adalah 2. 1 yang kedua tambahkan 1 yang pertama ya tetap 2. Berarti dengan sebaliknya, istri juga hanya bisa dalam posisi seperti itu, kondisi seperti itu hanya dengan suaminya. Kita sekarang mengerti kan? Bahwa the blessing, ada berkat dalam seksualita, bukan yang membuat kita kosong hampa. Saya ditanya sama anak muda, kenapa masturbasi itu salah? Toh enggak melukai siapa-siapa. Saya bilang tidak. Dosa itu pertama-tama melukai Tuhan, karena pelanggaran firman Tuhan. Yang kau langgar itu Tuhan selalu. Tapi kan Tuhan juga enggak dirugikan apa-apa. Kan saya juga bisa, maaf ini, melampiaskan dan saya bisa puas. Kan saya bilang, pernahkah kau puas? Pernahkah Anda melakukan masturbasi cuma sekali lalu habis itu berhenti? Iya ya. Jadi kecanduan kan? Iya. Masturbasi itu kenapa salahnya di sini? Salahnya itu bukan demikian firman Tuhan, tetapi itu solo seks. Seks tidak pernah diciptakan untuk solo. Di dalam hubungan seksualita itu selalu ada mengambil dan memberi. Di mana setelah hubungan seksualita dalam hidup suami istri, ini anak-anak muda perlu dengar karena ini bukan pornografi. Apa yang diajarkan di sini ini kebenaran. Kalau kita tidak angkat bicara, internet angkat bicara. Karena seks diciptakan sebagai komunikasi dan keintiman. Di mana setelah dalam suatu pernikahan, itu beri dan terima, sehingga dua orang yang kehidupan pernikahannya bahagia dan diberkati Allah, menjadi semakin mirip. Sadari enggak Anda? Suami dan istri mulai semakin mirip. Ada orang yang bahkan, apa kita kerasa-kerasaan, wajahnya pun semakin mirip. Kok bisa ya? Saya nggak tahu. Apakah itu wajah sungguhan atau countenance, atau sinar wajahnya semakin mirip. Dan jadi semakin kompak, semakin dekat. Ada berkat, bukan hanya prokreasi, artinya bukan hanya demi mendatangkan anak, bahkan pasangan yang tidak dikarunia anak pun, seksualita mereka diberkati oleh Tuhan. Dan itu garden, close garden, atau itu adalah taman tertutup. Seperti dikatakan di kitab Kidung Agung, lu nggak usah cerita-cerita ke teman-teman lu, kehidupan seksualmu dengan pasanganmu. Nggak usah cerita-cerita. Nggak ada hubungannya, nggak ada urusannya. Close garden. Jadi kehidupan seksualita itu baru ada berkatnya di dalam pernikahan. Dan itu bicara soal kedekatan. Kedekatan. Dan penting sekali suami istri itu tidak berjauhan. Seks di dalam pernikahan juga adalah senjata rohani untuk melindungi pernikahan itu sendiri. Itulah sebabnya seorang suami tidak berhak atas tubuhnya sendiri, kata Korintus. Badannya milik istrinya dan sebaliknya. Tetapi apakah orang-orang bujangan berpikir begini, enak orang-orang yang sudah menikah? Mereka kan tidak perlu digoda seperti saya yang masih single ini. Enggak juga. Buktinya di dalam pernikahan marak perselingkuhan. Anda kan kaget loh. Bahwa seksualita itu kalau beroperasi di hati yang berdosa, tidak akan ada rasa puasnya. Tidak akan ada rasa puasnya. Justru seks itu bisa menjadi air yang memadamkan api kalau dalam kebenaran, dalam spirit yang salah, seks itu justru jadi minyak yang membuat terbakar. Coba lihat, beberapa orang setelah menikah, hidupnya salah, tambah menjadi-jadi kan. Tambah menjadi-jadi, tambah kemana-mana, melumber yang namanya sumber airnya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda tidak usah berpikir seperti itu. Karena dosa itu tidak pada organ tubuh kita. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Hati ini nggak kenal puas. Kalau ini tidak surrender to God. Berarti orang single, orang menikah, godaannya 11-12 sama. Kalau kita bisa jaga kekudusan masa bujangan, kita bisa jaga di masa pernikahan. Orang kalau dalam pernikahan bisa jaga, single juga bisa.
Tapi ini yang kita harus perhatikan bahwa firman Tuhan berkata bahwa manusia hanya bersatu dengan istrinya, baru mereka telanjang, tidak merasa malu. Saya kasih 3 poin ini untuk mengakhiri, dan 3 poin ini sangat penting sebagai standar, bahasa Chinese-nya piaocuan, ya, menjadi sebuah standar gereja dan standar setiap keluarga. Hopefully, saya berdoa supaya pesan ini berguna. Kalau Anda merasa pesan ini berguna, sekalipun Anda sudah menikah, semuanya bisa angkat tangan. Oke, puji Tuhan ya. Tolong lengkapi orang-orang sekeliling Anda dan lengkapi dirimu dulu. Ada tidaknya berkat Tuhan di hari pernikahan sangat menentukan. 1, kalau bisa menikahlah dalam kondisi perjaka dan perawan demi berkat Tuhan. Kalau bisa, saya harus realistis. Pastor Philip, berkat pernikahan itu apa aja? Yang pasti ada beberapa. Saya nggak bisa baca tadi ayat-ayat yang lainnya, belum saya jelaskan maksudnya, sekalipun saya baca. Kalau Anda lihat tadi pasal 1 ayat 29, 30, 31, sebenarnya itu ada berkat-berkat itu dijabarkan. Salah satu berkat yang dijabarkan di sini adalah langit tidak akan menjadi langit besi, tanah tidak akan menjadi tanah tembaga. Apapun yang kau taburkan, bukan berarti jadi mudah, tapi akan ada penyertaan Allah. Itu beda. Sungguhan selain ada berkat anak cucu, itu sungguhan ada. Anakmu tidak akan membalasmu. Anda hanya perlu mendidik mereka, tapi tidak ada pembalasan pemberontakan yang berarti dari putra-putrimu. Anak tidak akan membalasmu. Tanah tidak akan membalasmu. Jadi berkat itu ada, kepadamu kuberikan. Kalau kepada hewan, aku kasih tanaman hijau, langsung makan. Zaman dulu hewan belum saling memangsa, belum ada karnivora. Hewan belum makan daging. Demikian pula manusia. Tapi manusia dikasih sama Tuhan pohon-pohonan dengan buah yang berbiji dan tanam-tanaman yang berbiji pula. Paham maksud saya? Berkat dari tanah itu naturally for you. Makanya itu orang ya, saya nggak pernah lihat. Orang kalau ngawur ya hubungannya, lalu masuk ke pernikahan, saya nggak pernah lihat. Ada pula yang bisa sukses secara bisnis, di dunia ini juga ada roh jahat namanya pesugihan juga ada. Tapi saya nggak pernah lihat hidup mereka itu bahagia. Nggak pernah saya melihat hidup mereka itu langgeng, nggak pernah. Nggak ada yang pernah saya lihat hidup mereka baik. Saya nggak bisa jelaskan, hanya manusia rohani yang bisa mengerti hal-hal seperti ini. Semoga Anda dicelikkan. Kalau kita mau apple lawan apple, buktinya orang itu kaya. Nggak tentu kekayaan tolak ukur sih. Tapi saya melihat ada bolongnya, luar biasa. Ada pula orang yang kaya raya, tapi mereka mencarinya di tempat yang salah. Lihat ya turunannya. Meskipun banyak berlimpah materi, kutuk itu kelihatan berjalan dalam hidup keluarga itu. Saya nggak bisa jelaskan. Tapi saya melihat ini, hal-hal sebagai manusia rohani, saya menilai segala sesuatu, kata Paulus. Kita menilai itu. Saya nggak pernah lihat orang langgeng pekerjaannya yang nggak beres hubungannya dengan Tuhan terutama. Saya nggak pernah lihat. Dan biasanya kalau suami istri itu nggak benar dan dia akan terus nggak benar, orang muda nggak benar dalam pernikahan dia nggak benar, lalu nggak benar nanti Anda akan melihat keturunannya susah. Loh kok Tuhan nggak fair ya? Yang makan buah asam itu papa, anaknya itu yang ngilu. Tetap ada pengaruh, meskipun Tuhan itu tetap memberi kesempatan baru bagi setiap anak-anaknya. Tetap ada pengaruh, misalnya seorang ayahnya kalau koruptor, mau nggak mau pasti anaknya itu ada harga yang dibayar, pasti. Meskipun Tuhan itu beri kesempatan sendiri-sendiri. Nggak bisa, tetap ada sesuatunya. Dan saya nggak pernah lihat orang kalau nggak beres, lalu dalam pernikahan jadi beres, nggak pernah. Terus nggak beres, anak-anaknya itu susah. Itu sungguhan. Belum berkat anak cucu. Langit sudah jadi besi, tanah sudah jadi tembaga buat orang itu. Dan ini susah. Dan ini akan semakin kuat belenggunya kalau kita masuk ke pelaminan menipu. Makanya itu poin kedua ini penting sekali kalau sudah jebol. Poin 2. Jika terlanjur, menikahlah dalam kejujuran dan pertobatan demi pemulihan Tuhan. Nah ini, confession. Confession itu penting sekali. Kalau sudah terlanjur, inilah kabar baiknya. Kabar baiknya adalah Tuhan kita itu bermurah hati. Dia selalu berbelas kasih. Dia memberi kesempatan lagi buat orang-orang yang sudah jatuh, sudah salah. Dan Tuhan bisa menghapus dosa kita yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Itu betul. Gak usah kita yang menjaga kekudusan iri dan berkata, kok enak orang itu tinggal diampuni. Gak usah begitu, jangan jadi anak sulung di rumah Bapak.
Tapi kalau soal keadilan, kan kita manusia seringkali berkata nggak fair itu. Soal keadilan itu jangan khawatir, karena Allah kita itu maha adil. Berarti keadilan pasti dipuaskan dengan caranya sendiri. Pasti ada pembentukan Allah. Bukan supaya ada efek kapok dan jerah, bukan. Tetapi pasti ada sesuatu. Dan orang yang menjaga sungguh-sungguh tidak akan Tuhan sia-siakan. Tapi saya percaya Allah kita itu baik sekali. Jika terlanjur menikahlah dalam kejujuran dan pertobatan demi pemulihan Tuhan. Ketika masuk ke pelaminan, jeng, teng, 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 jeng, 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 jeng. Itu lagu udah lama gak dinyanyikan ya. Siapa next menikah ya, coba nyanyikan lagu itu kan enak ya. Masuknya itu, wah keren sekali. Gitu. Waktu masuk ke depan itu, Anda pernah salah pun gak apa-apa. Tapi jujur masuknya dalam pertobatan. Dan sudah betul-betul ditolong oleh hamba-hamba Tuhan. Untuk dipulihkan. Sisa 3 hari pun sisa 3 hari. Ada orang yang sebelum menikah bisa berbalik arah, tunjukkan buah pertobatan, puji Tuhan. Ada yang sudah gak bisa, last minute-an berkata, iya aku salah. Terus gimana batal pernikahannya? Ya enggak. Serahkan ke Tuhan yang maha adil, Tuhan tahu bagaimana memproses Anda. Asal Anda masuk jujur, Anda masuk sungguh-sungguh tobat, Anda masuk itu transparan. Anda masuk itu sungguh-sungguh bertobat. Masuk itu sungguh-sungguh jujur mengaku. Hamba Tuhan tidak akan bodoh lalu mempermalukanmu, enggak. Tetapi harus ada pengakuan dosa. Ini penting, pengakuan dosa tidak seperti misalnya orang-orang yang harus dalam bilik tertentu ngomong sama pastornya, bukan. Enggak tentu harus begitu. Tetapi harus ada keterbukaan. Di sini dosanya tidak bisa kau akui sendiri karena ini sudah melibatkan pemberkat nikahnya yang harus menurunkan berkat. Dia juga harus tahu. Kalau enggak dia salah di depan Tuhan. Ini yang disebut di Yakobus, hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Ini bukan dosa yang sifatnya pribadi. Kalau dosa itu sifatnya pribadi ya akui sendiri. Kalau ini dosanya sudah lakukan dengan seseorang. Maka Anda perlu direstorasi, didoakan. Itulah sebabnya waktu masuk ke dalam sana, harus ada perasaan Tuhan sudah tahu dan aku sudah ngaku. Waktu masuk situ. Kan itu penting sekali di poin 3. Cara kita memasuki pernikahan menentukan masa depan kita dan anak cucu kita. Nah, kita sadari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang bagaimana? Bagi orang yang dulu masuknya salah, gak usah diberkati lagi di gereja. Saya percaya toh Anda sudah lihat proses Allah dalam hidupmu. Cukup hari ini berkata, terima kasih Tuhan, aku sekarang mengerti. At least aku lebih mengerti. Suami istri bisa nanti berkata, ya Tuhan, thank you untuk pengampunanmu. Ajari kami untuk hidup dalam kebenaran selalu. Saya percaya Tuhan dengarkan kata-kata penyesalan seperti itu. Orang-orang yang jaga jangan berkata, kok enak, hanya begitu. Enggak loh, enggak ada kok enak itu. Orang-orang yang seperti itu sudah diproses sama Tuhan dalam kehidupannya. Saya percaya Tuhan hanya tinggal tunggu satu saja. Pengakuanmu di hadapannya, Tuhan, terima kasih Engkau selama ini baik sama aku, Engkau tidak pernah menyerah. Engkau sudah mengampuni saya, aku mau jalan dalam kebenaran. Saya percaya Tuhan pasti memberimu kesempatan untuk berbuah-buah di kebun anggurnya. Tuhan itu baik. Saya bolak-balik melihat Tuhan itu merestorasi orang itu, saya sendiri yang gak ikut-ikut dipulihkan. Saya bisa bangga dan terharu. Kabar baik buat Anda yang sudah merasa terlanjur pernah salah. Bahwa Tuhan itu murah hati dan penuh kasih sayang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi gentle reminder untuk semua orang yang belum salah, jangan ya. Please dijaga. The best itu masuk di poin pertama. Masuk sebagai perjaga dan perawan. Masuk terima berkat Tuhan. That's the most beautiful. Jangan serahkan untuk kepada siapa-siapa. Tapi tunggu berkat Allah. Karena berkat itu ada. Saya percaya waktu diturunkan berkat itu saat pelaminan. Bukan hanya mereka dinikahkan. Tapi langit menurunkan hujan. Tanah menghasilkan tanaman. Dan anak cucunya pun tidak membalasnya. Tetapi anak cucunya menjadi perkasa. Itu ada berkat itu. Receive that blessing. Jangan seperti Esau. Esau itu sekalipun dia tumpul. Dia sempat bodoh secara rohani.
Tapi dia nggak bodoh sama sekali. Dia tahu sampai dia menangis merengek sama ayahnya, Ishak. Bless me, Father. Papanya berkata, nggak bisa, aku sudah berkati dengan ucapan tadi kepada Yakub adikmu. Aku kira dia engkau. Aku kira dia Esau. Bless me with another blessing. I don't have. Aku nggak punya. Jalanmu akan susah, tapi kalau kamu tekun, kamu akan menjadi orang berhasil. Kalau kamu nanti mati-matian. Sedangkan Yakub diberitahu, tanah itu akan seperti musim semi selalu buatmu. Tanah, the land will favor you. Kadang-kadang saya pikir Esau itu kok, apa buktinya berkat? Apakah ada materainya, ada tanda tangan, ada surat wasiat? Nggak ada. Tapi di rohnya dia tahu, I'm missing something. Yakub tahu dia terima sesuatu, dia langsung lari ke Laban. So the blessing itu ada. Fight for it. I must stay virgin. Till the day I'm blessed. I must stay virgin. Saya rasa pesan ini perlu didengar oleh seluruh dunia. Karena zaman sekarang udah beda. Jangan sampai salah fungsi. You and me, Anda dan saya, dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Berarti fungsinya ke Tuhan. Saya punya seorang teman, orang Amerika, African American. Dan mereka berdua sudah tinggal bareng, Summon Leven, atau kumpul apa? Kumpul kerbau. Bahasa Indonesia aja, jangan bahasa Jawa. Dan mereka ngomong tentang Tuhan segalanya, tapi hati saya bukan mau menghakimi. Saya waktu itu di Amerika ngobrol sama dia. Dan waktu bicara sama dia, saya melihat, why you talk about God? Tapi kamu Summon Leven. Nurani di negara barat itu udah mati. Tuhan itu Tuhan. Hidupku. Hai kulkas, kamu tidak bisa jauh daripada pabrikmu. Ketika kulkas jadi lemari, dia salah fungsi. Waktu saya melihat seperti itu, there is something wrong waktu itu di sana kesan saya with American Christianity. Something is deadly wrong. Kalau saya buka mulut dikiranya saya picik. Wah, kalian orang Asia konservatif sekali, kuno lu. Enggak. Saya ketemu orang di Bali, sapa saya, ternyata mereka pergi ke Bali berdua. Sekamar, pacaran. Tapi bisa Pastor Philip dan sebagainya, ngajak foto. Saya kan nggak tahu mereka. Saya bilang, oh iya sama keluarga ya? Enggak, kami berdua saja. Di breakfast. Oke, nggak apa-apa. Saya yang kolot, mungkin saya yang kuno. Tapi saya berkata, bersyukur Tuhan aku kolot dan kuno. Imanku itu 2000 tahun yang lalu soalnya. But jas saya nggak kuno. Dalamnya sini 2000 tahun. And I like it that way. Saya diajak foto ya foto lah. Smile. Tapi dalam hati saya pedih. My brother. Bukan dari gereja kita untungnya. What has been taught in your church? Apa yang diajarkan oleh gerejamu? Saya enggak tahu. 4 hari di Bali, masa sih tinggal kamar-kamar sendiri? Ya saya enggak tanya lebih lanjut. You 2 kamar, 1 sofa atau enggak? Saya enggak mau tanya lebih, saya enggak kepo. Tapi kalau jemaat saya tanya. Kalau anak Anda saya tanya. Paham maksud saya? Because I care for you. I want to see you blessed. Mau melihat Anda diberkati. Sampai turun-temurun, sampai anak cucumu menjadi berkat. Haleluya, love you. Mari kita semua bangkit berdiri. Terpujilah nama Tuhan. Nyanyi apa ya, Do? Kira-kira kayak begini, Do? When I fall in love. Bukan ya? Haleluya. Praise the Lord. Kau penjunan Hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tanganmu. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya.
Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, hidup kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Pulihkan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Serahkan ke tangan Tuhan hidupmu hari ini. Kau pencunat hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seutuhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Pulihkan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Kita akan mengambil perjamuan kudus, tapi saya undang yang mengambil bagian di meja Tuhan adalah pasangan yang sudah menikah dulu. Nanti roti yang saya pegang ini akan saya pecahkan di tengah. Saya makan dulu bersama dengan Anda yang sudah menikah. Baru nanti dengan yang bujangan. Boleh ya? Yang bujangan tunggu dulu antriannya, oke? Yang sudah menikah bisa angkat roti ini. Saya minta setelah nanti saya berdoa sebelum Anda makan, saya kasih instruksi, jangan makan sendiri. Kasihkan ke pasangan Anda, suami atau istri Anda. Tuker, ya. Bukankah Tuhan sendiri yang memberikan tubuhnya kepadamu? Dia sangat sayang. Dan percayalah Tuhan itu selalu punya maksud yang paling mulia dalam kehidupan kita. Suami istri, jemaat terkasih. Gereja ini mendukung pernikahanmu dan rumah tanggamu. Dan menginginkan agar tubuh Kristus berkuasa di dalam rumah tangga Anda. Dan Tuhan Yesus yang mengasihimu itu ingin mewujudkan seperti seolah-olah menjadi daging semua potensi ilahi dan rencana indah. Saya percaya semua kutuk dipatahkan. Jikalau ada kesalahan nanti sampai kita meminum dari cawan perjamuan, saya percaya ada pengudusan terjadi. Tapi sekarang mari kita terlebih dulu mengundang hadiratnya. Secara fisik bahkan di dalam rumah tangga kita sekalipun dia tidak kelihatan. Mari kita sama-sama angkat roti ini dan kita pecahkan di dalam nama Yesus Kristus. Suami dan istri makan dulu, berikan kepada pasanganmu biar dia yang memakannya.
nggak perlu sampai suap-suapan juga nggak apa-apa sih, tapi ya nggak apa-apa, lebih romantis ini Pak Denny sama Bu Stella ya, puji Tuhan. Kalau cawan ini tidak perlu tukar-tukaran nanti tumpah. Tapi cawan ini mari kita angkat bersama-sama, saya akan minum setengah sebelum saya makan dengan yang bujangan nanti. Mari kita angkat, pengampunan itu ada, jikalau jaga-jaga. Kalau introspeksi tadi ternyata, aku baru mengerti. Tuhan ampuni. May God forgive your past sin. Tuhan mengampuni dosa masa lalumu yang mungkin sudah 40 tahun yang lalu. Mungkin sudah 10 tahun yang lalu. Atau berbulan-bulan yang lalu kalau baru menikah ya kan. Tapi saya berdoa di dalam nama Yesus. Go and sin no more. Jaga kekudusan dan martabat pernikahanmu. Jaga rumah tanggamu dalam takut akan Allah. Percayalah, berkat Tuhan masih ada. Dia tidak lenyap dan sirna. Suami istri minum sendiri-sendiri. Angkat cawan itu, bukankah ini perjamuan kudus Tuhan? Pengampunan. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Praise the Lord. Yang bujangan ada di sini? Angkat tubuh ini, tubuh Kristus ini. Oh haleluya. Jaga kekudusan ya guys. Jaga kekudusan. Yang sudah terjadi di belakang, ada pengampunan. Tapi saya percaya kita menjaga kekudusan. Untuk ini, to be like Christ, nikah atau bujangan suatu hari, pokoknya aku mau menjadi seperti Kristus. Dan Tuhan 2000 tahun lalu memecah roti itu. Dan dia berkata pada murid-muridnya, makanlah ini dan ingatlah aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan itu. Oh Tuhan mengampunimu. Apa sih dosa yang merah seperti kirmisi? Cawan ini menjanjikan dan mengingatkan bahwa Yesus sudah dan akan terus mengampuni Anda. Oleh karena itu, beranilah percaya, bangkitlah dari salah. Bangunlah hidupmu di dalam firman dan kebenarannya. Semua potensi, biji di dalam tanaman, pohon dengan buah yang berbiji itu, semua akan berkembang di dalam hidupmu. Menjadi kebun anggur kebenaran. Tuhan memakaimu dan Tuhan akan memimpinmu masuk dalam relationship, dalam hubungan, di dalam kekudusan. Tuhan Yesus jamah setiap orang yang bujangan di gereja kami, di gereja kita, gereja kami Tuhan. Yang berdoa supaya Tuhan Yesus bekerja dalam hidup mereka, menjaga mereka seperti biji matamu. Mari kita minum bersama-sama cawan pengampunan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan ini. All right, who is blessed by the sermon today? Can I get a raise of hand? All right, praise the Lord. Okay, before we close the service, let's raise the envelope for offering. And if you are giving cashless, you can raise your hand. Let's bow down our heads and pray. Thank you, Jesus, for the sermon. We give thanks. We prepare our offering today, Lord. We want to give not out of obligation, Lord, but out of our love and our love to you, Jesus. We give thanks. Let this offering be helpful for this church to further the mission and vision of this church and expand your kingdom, Lord. We will also want to raise our hand, both of our hands, to close. Thank you, Jesus, for the sermon today, that we learn to keep our holiness, whether we are married or single, and we are blessed by the sermon of Pastor Philip, Lord. We give thanks for this service, and we are very grateful for your presence and love in this. Thank you, Jesus. We give thanks and glorify your name. Hallelujah. Amen. All right. Happy Sunday, and God bless everyone. Well, actually, hold on. One more thing. The sermon, there is 5 parts, online. So we will listen to one part, right? There's 4 other parts in YouTube. It's already live, so it's a part of My Love series. So if you are interested, you can listen to the other 4 on your own time. Thank you, and God bless.